Record. Nah, oke, sudah di-record. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang nested data structure. Nah, maksudnya ini apa nih? Kita bahas per huruf. Maaf, per huruf, sorry. Per kata. Nah, nested. Nested itu bahasa Indonesia bersarang. Oke, jadi kalau burung bersarang, di dalam sarang itu ada burung. Nah, itu namanya bersarang. Terus data structure, maksudnya data structure ini apa? Struktur dari sebuah data. Jadi kita punya sebuah data, di dalam data itu ada data lagi. Nah, itu namanya nested data structure. Structure. Nah, sekarang kita bahas langsung. Ini sebenarnya diskusi singkat aja ya. Jadi ada namanya hackathon. Hackathon ini kayak maraton, dibilang hacking bukan hacking juga. Dia ini maraton untuk coding, teman-teman. Jadi maraton coding ini maksudnya kita akan diuji seberapa worth it kita, seberapa layak kita untuk join ke dalam sebuah tim atau menjadi programmer kayak gitu singkatnya. Nah, ini sama kayak kemarin-kemarin ya. Jadi eh, oke, kita langsung bahas task aja. Kita akan bahas tentang nested data structure dulu. Oke, sebentar. Ini ada studi kasus. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman ada yang ingat nggak kalau misal datanya kayak gini, ini tuh tipe datanya apa teman-teman? Yang ada kurung kurawal, terus ada titik dua. Nah ini tipe datanya apa namanya teman-teman? Ada yang ingat? Siapapun tolong sebut satu kata. Ini nama datanya apa? Strukturnya? Lupa. Oke, siapa? Could be? Lupa kak. Hah? Lupa kak. Aduh lupa, mampus. Gimana nih? Aduh lupa. Oke, jadi ini teman-teman ulangi lagi ya. Yang ada titik duanya ini dan dihapit kurung kurawal namanya dictionary. Nah, masih ingat ya? Dictionary itu terdiri dari dua apa namanya? Dua komponen. Ada key, aduh, kayak ini lagi. Mana nih? Coret-coretan. Nah, ada key, ini tuh namanya key. Yang di sebelah kiri titik dua itu namanya key, kuncinya. Dan setelah titik dua ini tuh adalah value-nya. Nah, terus di sini kok bisa ada lagi nih titik dua. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah di sini key name dia itu punya dictionary, dia punya value, value-nya itu di dalamnya itu ada dictionary lagi gitu teman-teman. Jadi untuk key name ini dia itu punya dictionary di dalamnya sebagai value. Jadi value di dalam name ini dia itu ada position sebagai key, terus position ini punya value lagi. Terus experience dia itu ada value lagi. Portfolio ada value lagi dan di sini value-nya dari portfolio itu adalah list. Kayak gitu teman-teman. Singkatnya, dictionary bisa memiliki dictionary lagi di dalamnya. Itu namanya nested bersarang. Oke? Kita lanjutkan dengan sangat cepat. Aduh, sorry, sorry, sorry. Oke. Nah, ini. Kita mau bahas ini nih, kata kuncinya nih. A dictionary with dictionaries. Nah, maksudnya dictionary di dalam dictionary. Kayak gitu, teman-teman. Kita akan coba langsung mengcoding aja kayaknya, teman-teman ya. Today you will figure out how to use one data structure inside another. Nah, maksudnya kita akan belajar caranya menggunakan struktur data yang nested tadi itu, maksudnya bersarang. Jadi di dalam struktur data ada struktur data lagi kayak gitu. Take training course, take part in pro team hackathon. Oke. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini udah contoh-contoh aja. Nah, ini mengingatkan lagi teman-teman ya. Ini beberapa tipe data. Ada integer, desimal, boolean, list, dan dictionary. Nah, teman-teman kalau mau screenshot buat inget-ingetan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak usah screenshot, ini udah direkam. Integer itu pokoknya bilangan bulat, teman-teman. Mau dia positif, negatif, yang penting bilangan bulat. Nah, terus kalau desimal atau float, desimal ini yang ada titiknya. Dia tuh bilangan pecahan. 3,14 pi, terus juga berapa koma berapa, berapa koma berapa. Nah, itu desimal. Ada boolean, boolean ini true false. Cuma ada dua nilainya, true atau false. Dia itu kondisi. Dan ini dua yang udah kita bahas secara terpisah. Ada list sama dictionary. Bedanya list sama dictionary, kalau list ini dia itu berurutan, kalau dictionary dia itu bisa acak dan dia memiliki key
sama value. Maaf. Key dan value. Nah, kalau list dia itu diawali oleh kurung siku, kalau dictionary kurung kurawal. Oke, teman-teman? Kita lanjutkan sekarang. Sekarang teman-teman silakan ku kasih waktu 2 menit, semenit untuk masuk langsung ke platformnya, teman-teman. Kita akan langsung mempraktekkan. Oke? Nah, ini immutable sama mutable. Kind of data types. Can be changed. Oh, aku jelasin bentar ya teman-teman ya. Jadi tipe data itu ada yang dia itu namanya mutable sama maaf, kebalik. Mutable sama immutable. Nah, maksudnya ini apa? Mutable itu maksudnya itu data di dalamnya itu bisa diubah-ubah. Bukan gitu, bentar. Mutable ini apa ya? Bentar. Aku coba cari di ini aja teman-teman. Daripada ngaco, bentar. Translate. Mutable. Yang mungkin berubah. Apa sih? Bentar teman-teman. Ini agak-agak nih. Bukannya kalau im im itu artinya tidak bisa dan kalau Ya, iya. benar kata Jason. Jadi mutable ini kalau secara di Indonesia kan itu dia punya kemungkinan berubah. Tapi kalau immutable dia eh, punya kemungkinan untuk tidak berubah gitu. Nah, tapi di sini teman-teman mungkin yang dimaksud gini, mutable ini tuh maksudnya ketika kita punya list, list itu kan berdasarkan indeks. Nah, ketika kita ubah ke dalam indeksnya, dia itu bisa berubah datanya. Maksudnya dari integer dia jadi float atau dia dari integer jadi string itu mungkin bisa. Tapi kalau di sini integer, kalau misal kita mau punya variabel umur, umur itu nggak bisa diubah kita, misal umurnya 22 kita ubah umurnya jadi misalnya nama orang, Asep gitu. Itu nggak bisa. Nah, itu namanya immutable gitu, teman-teman. Nah, maksudnya mutable sama immutable gitu. Oke, kita langsung saja lanjut ke coding. Skip. Nah, mana nih? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke codingnya. Kita buka lesson nomor 4, teman-teman. Siapa yang mau mulai mengerjakan duluan? Oke, improve your professional skill. Oke. Solve as many tasks as possible. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang pertama ini udah nggak ada ngetik-ngetik ya. Aku mau jelasin dulu teman-teman. Dari penjelasan yang tadi, presentasi tadi, ini udah ada jawabannya ya. Teman-teman bisa langsung jawab. Tapi aku jelasin dulu. Mark the true statement. Nah, there may be more than one correct answer. Nah, correct answer-nya ada 3. Yang pertama, dictionary keys can only be immutable object, number, string, and booleans. Nah, maksudnya ini gimana? Eh, di dictionary kan ada key. Key itu dia itu cuman bisa satu. Jadi dia tuh nggak bisa multi. Nah, maksudnya gimana? Kalau misal kita punya key-nya itu nama. Key-nya itu nggak bisa kita pakai list. Misal, bentuk key-nya itu kan kayak gini nih. Aduh, bentuk key itu misalnya, misal nama. Di sini kita punya list. Ntar ya teman-teman ngetik Jabes, Eloy, Asep. Nah, misal kita punya seperti ini teman-teman. Aduh. Nah, kita punya key namanya nama. Terus nama ini punya value ya base, Eloy sama Asep. Di sini yang maksudnya immutable itu, si key ini tuh nggak bisa lebih dari satu. Jadi key itu nggak bisa diisi oleh dictionary ataupun list. Dia cuma bisa diisi oleh number, string, dan boolean. Nah, ini kan string nih. Jadi kalau misal kita isi nih, misal kita isi kayak gini. Eh, misal 1, 2, 3. Dan dia punya value di sini misal could be gini. Nah, ini tipe data haram ya, teman-teman. Ini terlarang ini. Ini nggak boleh kayak gini. Kita lihat di sini karena ada titik 2, ini tuh adalah key. Nah, seperti aturannya, key itu nggak boleh berupa list ataupun dictionary. Key ya key, cuman satu, unik gitu. Ini dalam kasus ini ada 3, jadi nggak boleh kayak gini teman-teman ya.
Nah, ini maksudnya nomor satu kayak gitu. Jadi, key itu hanya boleh berisi immutable object. Maksudnya objek yang dia itu kalau integer ya integer, kalau string string, kalau boolean boolean. Nggak boleh isinya itu ada boolean, ada string, ada integer, apalagi ada integer, ada 3 integer gitu nggak boleh. Itu adalah key dalam dictionary. Yang kedua, kita bahas sekarang a list can contain object of data type. Nah, ini bener nih, bener banget. Jadi misal kita punya list nih, can contain objects of any data type, number, string, boolean, dictionaries, and list. Jadi gini teman-teman, misal kita punya list nih, kita punya list, dia itu ada ya base. Terus ada lagi di sini isinya umur misal 23. Terus ada lagi di sini misalnya eh kita pakai apa nih? Kan ada boolean. Oh, di sini misalnya sudah menikah apa belum? Sudah, true. Bercanda teman-teman, false. Nah, terus akhirnya apalagi nih number, string, boolean, dictionaries, dictionaries. Maksudnya gimana? Setelah koma ini kan pembatasnya koma. Di sini kita bisa tambahin kayak gini teman-teman. Misal kita kasih di sini nama ibu, nama ibu, terus titik dua, value-nya apa di sini? Misal Yuliana. Nah, jadi ini teman-teman, ini salah satu contoh list itu di dalamnya itu bisa berisi dictionary. Jadi di dalam list itu bisa berisi dictionary ataupun list lagi. Misal di sini ku kasih lagi di sini isinya list. Nah, list lagi misal di sini ku kasih hobi, hobi deh. Hobinya misal memasak, memasak. Terus ada lagi mengganggu pacar. Nah, misal kita punya list di dalam list teman-teman. Jadi ini udah list, indeks pertama, maaf, indeks ke-0 ya best, indeks kedua 23, indeks ketiga false, indeks keempat dia adalah dictionary. Jadi kalau misal kita panggil indeks keempat, lalu kita kasih juga di situ dalam kurung nama ibu, nanti dia akan muncul Yuliana gitu. Nah, cara manggil value-nya kita panggil aja values gitu. Jadi indeks keempat dan titik values. Masih ingat nggak teman-teman? Nah, kayak gitu. Terus juga ada nih, list di dalam list. List di dalam list ini manggilnya gimana? Ini tuh indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah indeks keempatnya. Jadi kita akan memanggil list indeks keempat. Kalau misal kita mau manggil memasak doang, kita manggilnya gini teman-teman. Misal, nama nama variabelnya misalnya ini data. Nah, kita manggil indeks keempat. Dia kalau dipanggil indeks keempat gini aja, dia akan menampilkan memasak dan mengganggu pacar. Tapi kalau misal kita mau ngambil cuma yang mengganggu pacar. Jadi kita panggilnya gini. Indeks keempat, di dalamnya ada indeks ke-1. Nah, jadi kita memanggil data yang indeks ke-1 ini aja, mengganggu pacar aja. Kayak gitu teman-teman. Kita percepat, kita percepat. Terus a dictionary can contain objects of any data type. Nah, ini lawan kata yang tadi ya. Lawan kata yang ini teman-teman. Maaf, maaf. Any data. Oh iya. A dictionary can contain objects of any data type. Dictionary. Bentar. Oh, ini harusnya bener nih. Contain object of any data type, number, string, boolean. Kalau aku salah terus ini nggak bisa bener, nggak tahu kenapa. Nggak bisa bener. Bentar, bentar, bentar. Udah dicek belum? Dibaca-baca lagi, coba. Dibaca-baca lagi. Coba diteliti lagi. Itu pasti ada salah-salah katanya tuh. Ini teman-teman, ku lanjut Mirip-mirip jelasin lagi ya. semua lagi. Oke, oke. Kalau gitu, minta tolong dong. Siapa namanya? Jason, Jason. Silakan share screen. Ini teman-teman udah bisa semua atau gimana teman-teman? Maksudnya udah bisa continue answer apa belum? Udah. Dari mana nih? Oke, udah. Oke, kita lihat punya Jason dulu. Kita teliti punya Jason. Ayo Jason, silakan share screen. Nah, ini kita lihat list can only immutable object. Bentar. Mana nih teman-teman yang salah teman-teman? Can only. Bentar, immutable object. Nah, ini nih, ini yang benar. Ini yang benar. Terus a list can contain immutable object. List, bentar, bentar, bentar. Content data.
Oh iya, itu udah bener tuh berarti. Salah, Ding. Bentar-bentar. Object of any data. Jadi yang benar ini satu, terus dictionary keys can only immutable object. Dua, ini benar. Sama key value pair list can only dictionary keys. Sama yang the list can contain object data. List can be dictionary value. Oh iya, itu udah benar tiga tuh. Benar-benar. Nah, mantap. Akhirnya ada. Akhirnya. Oke. Karena Jason sudah share screen, silakan Jason lanjut ke nomor 2. Kita lihat nomor 2 Jason. Nah, ngapain tadi kok ngepin satu orang? Oke, nggak apa-apa. Ini aku pindah ke atas biar kelihatan semua kalian. Nah, shred. Aduh, nggak bisa nih. Oke, kita lihat di sini. Kita baca dulu. Correct the errors in the program for participant of the hackathon. It should be work like the picture. Coba dilihat picture-nya mau gimana tuh. Nah, ini kita coba berpikir dulu teman-teman ya. Kita minta average result before-nya 72,2, terus yang selanjutnya 82,7. Nah, teman-teman coba dikecil. Selisih 10,5. Jadi itu ada berapa orang itu tinggal cari. Gimana? Dikurangin dulu selisihnya itu emang ada berapa orang di situ Coba katanya. dikecilin dulu, Jason. Nggak kelihatan. Dikecilin dulu codingannya. Maksudnya jangan di zoom, jangan di zoom. Nah, terus. Nggak kelihatan soalnya. Maksudnya tampilin semuanya gitu, semuanya. Nah. Kekecilan. Kok bisa ngezoom kayak gitu ya? Ini kamu share screen-nya gimana, Jason? Nggak tahu. Ini aku kalau kecilin malah Coba, anu, tuh malah gitu. coba balikin lagi share screen-nya. Coba kamu share screen lagi ya, aku stop dulu. Nah, coba share screen lagi. Nah, ini udah. Coba. Dari teman-teman ada yang tahu nih, nomor 2 nih gimana ngerjainnya? Ntar, Jason mau share screen dulu. Ini kita diminta untuk cari rata-rata dari, ini kan ada dua data ya teman-teman ya. Ada yang atas, yang 85,4 sampai 45. Terus juga ada 89,5 sampai 80. Nah, itu kita diminta untuk cari rata-rata yang atas sama yang bawah. Nah, ini udah aku benerin. Nah, oke, coba di share screen dulu. Habis ini kalau misal apa benar-benar kesusahan teman-teman, ini yang paling basic soalnya. Kita diminta untuk cari rata-rata dari yang ini, bentar. Yang ini yang before sama yang after. Nah, sekarang coba dijalanin dulu. Siapa namanya Jason? Dijalanin dulu. Errornya di mana nih? Ada error nggak? Kok nggak bisa jalan? Coba yang centang nih coba. Bad input, oke. For result in test results. Nah, ini test result nggak perlu titik dua ya, maksudnya nggak perlu kurung siku ya, soalnya test result itu udah ini teman-teman, udah list. Ini tuh list di dalam list. Nah, terus udah for result in test result. Nah, ini juga apa namanya? Nggak perlu. Oh, sorry teman-teman. Jadi gini, test result ini kalau misal dia cuma ada satu list, dia jadinya tinggal dipanggil test result aja. Tapi di sini kasusnya test result ini punya dua list. List pertama itu adalah ini, list kedua di bawahnya. Jadi untuk memisahkan list kita harus kasih koma dulu di sini, Jason. Koma dulu. Nah, sekarang kalau misal kita pakai result in test result gini, dia harusnya jalan. Enggak, dia nggak jalan harusnya. Dia ini akan jalan apabila kita panggil spesifik. Di sini test result, kalau misal kita jalankan, coba jalankan dulu, Jason, mau tahu? Nah, apa nih average result plus sama dengan result. Nah,
unsupported operan tipe S for add, integer, and list. Kenapa? Jadi gini teman-teman, di sini tuh plus sama dengan, kita ingat-ingat, plus sama dengan itu artinya average sama dengan average plus result. Result ini. Tapi kenapa kok result ini nggak bisa ditambah? Soalnya result ini hasilnya adalah ini teman-teman, semua ini. Jadi average ini hasilnya ya semua ini teman-teman. Jadi average itu kan awalnya 0. 0 ditambah semua data di sini nggak ada, nggak bisa. Integer nggak bisa dioperasikan sama list. Kayak gitu. Jadi gimana? Kita harus ambil list yang ini dulu teman-teman, yang atas dulu. Caranya kita panggil di sini tadi. Ini sebenarnya nggak usah dihapus sih tadi. Di sini ada kurung kotak. Ya kurung siku. Ini ada Setelahnya ininya, kenapa ini ada satu ini di sini? yang mana yang mana? Ini loh baris 4 ada apa itu? Baris 4. Enggak, baris 4 gini Jason. List itu kan diapitnya sama kurung siku, kurung siku, kurung siku. Nah, dari variabel test result ini dia kurung siku pembukanya ini, kurung siku penutupnya ini. Gitu. Nah, terus di dalam list itu ada list lagi. Di list yang indeks ke 0 itu kurung sikunya pembukanya ini, penutupnya ini. Terus koma. Indeks ke 1 dia itu kurung siku pembukanya ini, penutupnya ini. Kayak gitu. Jadi dia kalau misal pembukanya ada 3, kurungnya, maaf, kalau misal, iya ada 3, 1, 2, 3, penutupnya juga harus ada 3 gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi teman-teman, kalau mau ngambil yang ini doang, jadi untuk test result ini, kita ambil indeks ke berapa kalau untuk mengulang yang atasnya doang? Ada yang tahu? Indeks ke berapa? Indeks 1. Nah, Enggak ingat deh. indeks itu mulai dari 0 ya. Ya, Nah, berarti jadi, indeks 0. nah benar. Di sini test resultnya kita ganti indeks ke 0. Coba. Nah, mantap. Gimana cara nambahin? Ayo. Masa kayak gitu? Ayo, indeks ke 0 gimana? Ayo, ingat-ingat. Ayo, kasih kurung kotak, kurung apa namanya? Kurung siku. Di setelah test result ya, bukan titik 2 itu pasti di akhir. Siapa namanya? Jason. Titik 2 itu pasti di akhir. Nah, indeks ke 0. Nah, terus titik 2-nya. Nah, titik 2 ya, bukan titik koma. Oke, sekarang ini kan untuk perulangan yang pertama. Nggak perlu dikasih pagar. Oh ya, mau dikasih ini. Hai, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini kan perulangan pertama nih. Perulangan keduanya sekarang. Perulangan kedua di sini test resultnya kita mau yang ini. Nah, ini indeks ke berapa berarti teman-teman? Indeks ke 1. Mantap. Nah, coba dijalanin. Oke. Loh. Titik 2-nya mana? Ngapain kok ada Om Anton lari maraton nih? Ayo, fokus Jason. Jangan ada gerakan tambahan dulu. Nah, coba dijalanin. Unsupported operan. Nah, kita lihat nih di sini. Average slash test result. Nah, kita lihat. Oke, teman-teman lihat. Test result di sini itu, dia harusnya bukan test result ya, teman-teman. Kalau kita ambil test result 0, dia itu ngambil ini semua lagi. Nah, jadi di sini kita lihat print average. Average ini kan jadinya itu pertambahan dari semua data tuh. Semua data yang ada di sini. Nah, jadi dia itu dibagi berapa? Dibagi jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana caranya dapat length-nya? Ingat nggak teman-teman? Cara dapat length dari sebuah list. Pakai fungsi apa? Mikir Share semua. screen. Aduh, berhenti share screen lagi. Oke. Ayo, siapa ini yang mau share screen yuk? Nah, secret. Oke. Nah, Macet jadi ininya, internetnya. oke. Jadi gini, ingat ya, pakai len. Nah, len terus apa di dalamnya? Nah, jadi len-nya itu ditaruh di sini. Kita ngambil len-nya panjangnya dari test result indeks ke 0 gitu. Len. Nah, mantap. Gitu. Ini juga ditutup kurung ya, jangan lupa.
Hello, Jason. Can you hear me? Oke. Udah itu. Nah, itu udah ada tutup kurungnya? Enggak, ini kan tutup kurung untuk yang ini, yang print. Jadi printnya ada tutup kurung sendiri, len ini juga harus ada tutup kurung sendiri, gitu. Ingat, harus ini ya, harus teliti ya teman-teman ya. Tutup kurung itu harus ada pembuka penutupnya. Nah, terus yang ini juga nih, test resultnya yang satu ini juga harus ngambil lennya juga. Soalnya dia perlu tahu nih, untuk yang indeks ke satu di sini, dia itu berapa jumlahnya? 5 juga kah atau enggak gitu. Nah, ayo tutup lagi. Nah, mantap. Coba kita run. Nah, mantap ya teman-teman ya. Oke, udah bisa di situ. Lah, kok nggak bisa nih? Kenapa nih? Wah, ini kayaknya gara-gara ada gerakan tambahan nih. 72, berapa tuh? Average result before dan after. Oke, ini dilihat ya. After sama before-nya ini dia pakai petik 2. Padahal dimintanya di situ petik berapa? Coba dilihat. Ini cuma masalah petik aja teman-teman ya. Coba lihat di sini Jason. Nah, dia mintanya petik 1 teman-teman. Jadi, karena dia mintanya petik 1, yang petik 1 diganti petik 2 diganti petik 1. Gitu aja simpelnya. Oke. Nah, itu yang petik 1, yang ini diganti petik 2 Jason. Soalnya kalau petik sama petik itu nggak boleh ini teman-teman. Mengapitnya itu kalau petik 1 sama petik 1, berarti di dalamnya nggak boleh ada petik lagi teman-teman. Kalau ada petik lagi error dia nanti. Nah, kayak gini. Nah, ini jadi gini. Bentar. Kasih aja, aku kasih. Bentar. Nih. Ini yang untuk, oke, aku kasih di chat ya teman-teman untuk printnya. Nah, ini untuk print yang pertama, ini untuk print yang kedua. Nah, jadi printnya itu mintanya nggak pakai petik 2 ya, yang di dalam after sama before. Dia mintanya pakai petik 1. Nah, mantap. Coba. Oke. Nah, ingat ya teman-teman. Di dalam petik ini nggak boleh ada petik yang sama lagi. Jadi petiknya itu cuma boleh di awal sama akhir. Kalau petik 2, dalamnya nggak boleh ada petik 2. Kalau petik satu, dalamnya nggak boleh ada petik 1 juga. Gitu, biar jalan. Nah, lah kok masih salah tuh? Bentar, kita lihat dulu. Apakah yang masih salah? Average-nya udah 0. Resultnya udah bener. Itu loh ke after nggak ada before-nya. Nah, itulah siapa tadi yang mengingatkan tadi? Pinter banget ente. Siapa tadi? Could be ya? Mantap Could be. Kamu jadi moderator habis ini ya Could be ya. Ini before. Siapa namanya? Jason, ini before ya. Before, mantap. Oke, pakai yang centang. Nah, itulah. Oke, kita lanjut ke nomor 3, teman-teman. Aku belum bisa. Siapa yang belum bisa nih? Darel. Mana Darel? Oke, Darel. Silakan Darel share screen dulu, Darel. Kita lihat belum bisanya gimana. Kita lihat Darel. Oke, list indicates must be integer, not tuple. Nah, ini kita lihat nih. Ayo teman-teman, mana nih yang salah? Plus resultnya ini gimana harusnya tadi? Ingat gak? Enggak. Jadi gimana? Ingat gak? Siapa? Darel. Enggak. Nah, ini ada nih yang kurang nih. Ini kalau mau pemisahan list harus ada komanya ya di sini ya. Nah, kalau nggak gitu dia dibacanya tuple. Tuple itu dia tipe data hampir sama kayak list, tapi dia nggak ada komanya teman-teman. Tapi di sini kita nggak belajar tuple ya. Tuple itu kayak gini teman-teman, mumpung diingetin. Seingatku kayak gini. Jadi misal gini, ya bes, ya bes. Terus ada lagi di sini, misal eh siapa nih? Jason. Terus ada lagi misal di sini Novina. Nah, ini contoh data tuple teman-teman. Nah, ini beda sama ini ya. Ini harusnya cuman satu nih petik yang awal yang diabase.
Nah, ini contoh data tuple, teman-teman. Tuple itu dia itu nggak ada pemisah komanya. Jadi dia nggak pakai indeks, dia itu manggilnya itu cuman bisa pakai, kalau nggak salah ya, dia cuma bisa pakai for each. Jadi dia tipe data yang kurang banget lah pokoknya. Kurang. Kalau untuk dibuat cari data atau sorting data kurang. Nah, coba ini dijalanin lagi. Siapa namanya? Darel? Nah, mantap ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat nomor 3. Siapa yang merasa paling kesusahan dan paling tidak bisa mengetahui jawabannya di dunia? Silakan share screen dulu. Kita akan langsung membahas. Siapa? Oke, Romi sudah langsung share screen. Merasa paling kesusahan di dunia. Oke, terima kasih Romi. Oke. Nah, ini kita baca dulu nih Romi. Coba. Head of Department, Smith sama Robinson. Terus departemen projectnya, John sama Swift. Coba kita baca dulu. Modify the program to display information about employees. Nah, kita maunya head of departmentnya itu Smith sama Robinson. Departemen project manajernya John sama Swift. When the program start, it should display with the heading head of department, the last name of heads, with the heading department project, the name of the manager. Oke, kita coba. Mintanya kayak gini persis ya. Coba dijalanin dulu ini jadinya gimana. Pertama kita cari errornya dulu. Nah, nggak jalan ya. Kenapa nggak jalan? Soalnya di sini kita lihat nggak ada printnya sama sekali, teman-teman. Nah, jadi kita udah punya data nih. Datanya, key sales, dia itu punya value-nya ini. Punya value dictionary lagi. Jadi ini dictionary, dalam dictionary ya. Jadi dalam key sales, dia itu punya key employee, key manager, sama head. Nah, terus key development, dia punya juga employee, manager, sama head. Nah, ini kayaknya aku kasih contohnya langsung teman-teman ya, sambil aku jelasin. Tunggu sebentar. Ini dia. Nah, aduh, ke copy semua. Bentar. Nah, printnya aja. Oke, silakan di copy teman-teman. Nah, silakan copy di bawah. Aku akan sambil jelasin ya. Nah, kok di copy ininya? Jangan dong. Jangan sama timelinenya. Nah, Semuanya diganti. tidak semuanya dong. Kan ini departemen situ datanya. Kalau kita ngeprint nggak ada datanya, nggak bisa dong di print. Nah, di bawahnya gitu, mantap. Coba sekarang dijalankan, biar aku sambil menjelaskan. Tadi Nah, aku contoh A. kagak bisa. Oh, bisa tuh. Nah, siapa tadi yang ngomong? Romi ya? Aku, Oke, coba balik ke nomor 3 yuk. Kita jelasin dulu nih. aku Nah, pencet, teman-teman. Gimana, Romi? aku pencet Ctrl A, jadi ikutan. Oh, kepencet. Nggak apa-apa. Coba di run pakai yang ini, Romi. Nah, udah ya, sesuai teman-teman. Kenapa bisa sesuai? Karena kita bedah dulu di codingannya. Coba ke codingan dulu, Romi. Yang di sebelah kiri. Yuk. Nah, mantap. Di sini teman-teman lihat ya. Yang pertama kita print head of department dulu. Ini ngeprint biasa. Terus di dalam departemen kita buat perulangan untuk mengambil semua data yang ada di sini. Kita ambil dulu semua datanya. Habis kita ambil semua datanya yang ada di sini di departemen ini, kita simpan ke dalam departemen tapi nggak ada S-nya. Ingat, kalau ada S itu jamak, kalau yang ada S-nya tunggal. Nah, sekarang si departemen ini dia itu sekarang isinya adalah satu perulangan pertama ini, satu. Perulangan kedua ini. Nah, dia ada dua perulangan. Sekarang kita lihat di sini. Dimintanya di awal itu kita minta ngambil heads-nya aja. Jadi di sini kita kan punya perulangan pertama sales, terus di sini ada employee, manager, head. Kita diminta untuk menampilkan kepalanya aja, head-nya saja. Jadi di sini kita panggilnya, kita print dulu nih, strip, terus koma, kita panggil departments, maksudnya kita panggil ini semua, dengan key-nya itu, sorry ini nggak kelihatan nih jadinya, departments, dan di dalamnya itu key-nya itu apa? Key-nya adalah
apa di sini? Jadi departemen di sini kan perulangannya dia ngulang semua datanya. Dia ngulang semua datanya, tapi di semua data ini dia mau ngambil key yang mana di dalamnya. Dalam kasus ini kita mintanya head. Jadi dia ngambilnya departemen, terus ada head-nya di sini. Dan sini ada yang bingung nggak teman-teman? Untuk yang departemen yang nggak ada S-nya ini, dia kan perulangan ini. Satu, terus dua. Nah, jadi departemen ini perulangan, dia ganti-ganti terus. Dia kan ganti-ganti, jadi yang sales, nanti perulangan pertama sales head, gitu. Sales head siapa? Smith. Nah, itu perulangan pertama. Perulangan keduanya, departemennya ganti lagi. Ganti siapa? Development. Development head. Development head siapa? Robinson. Kayak gitu teman-teman. Itu juga yang terjadi di bawahnya. Di bawah ini juga sama. Dia ngambil semua data di departemen, terus dilihat nih. Dia ngambil variabel departments, ini diambil semua, dan dia ngambilnya itu key pertamanya itu sesuai perulangan. Kalau misal sales, ya sales berarti di sini ini sales pertama, sales manager. Nah, sales terus dia ngambil key manager. Ini sama kayak list ya teman-teman. Kalau misal kita punya list yang kayak tadi, list di dalam list. Jadi kita mau ngambil list ke indeks ke 0, terus di dalam indeks ke 0 kita mau ngambil indeks ke berapa gitu. Ini konsepnya sama ya teman-teman, kayak list. Cuman dia ngambilnya nggak pakai indeks, pakai key. Jadi dia ngambilnya, ini sama kayak gini teman-teman, kata-katanya. Kalau yang pertama ya. Jadi departments, departments, kurung Kurawa, kurung situ, namanya itu sales. Terus sales ini punya key lagi di dalamnya, dia ngambil, misal ngambil head, head kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk iterasi pertama atau perulangan pertama. Perulangan keduanya sama juga kayak gini. Department, aduh, duh, department. Nah, perulangan keduanya apa di sini setelah sales? Development. Development. Terus key-nya apa di situ? Masih tetap head. Berarti head. Nah, ini manggilnya kayak gini teman-teman. Perulangan pertama yang ini. Ini perulangan pertama. Perulangan kedua yang ini. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini soalnya kalau nggak paham konsepnya agak bahaya nih. Tricky-tricky soalnya. Ayo, feel free to ask everybody. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku nih yang tanya ke kalian nih. Gimana? Oke, aku tanya ke ini aja deh, ke Gias, ke Gias. Halo Gias. Hello Gias. XSA Karirisaga itu siapa sih? Gimana? X XSA Karirisaga itu siapa sih? Mana? Itu ada ini. Oh, ini perkenalkan teman-teman. Ini adalah teman baru kalian. Dia baru catch up juga, tapi dia sudah pro. Jadi teman-teman kalau misal mau belajar ke ini manggilnya Eksa ya teman-teman, jangan dipanggil Kairi, nanti dia masuk onik kalau dipanggil Kairi. Jadi teman-teman ini namanya Eksa. Eksa bisa minta tolong on cam dulu Eksa, biar teman-teman tahu. Nah ini teman-teman namanya Eksa, oke? Oke bisa off cam lagi Eksa. Bercanda Eksa, on cam aja. Nah oke, kita lanjutkan sekarang teman-teman ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Konsep dari dictionary dalam dictionary. Belum ada ya? Udah pede? Aman? Ke nomor 4? Gimana? Aku mau nanya deh, Gimana? itu yang nama perulangannya harus departemen atau bebas Oh kitanya? tidak, bebas nih namanya. Yang harus saklek namanya yang ini ya. Ini soalnya ngambil setelahnya ini tuh dia tuh ngambil variabel apa yang mau kita perulangan. Nah jadi di sini teman-teman, coba ini siapa nih? Oh Romi. Romi minta tolong dong departemen ini diganti jadi misalnya apa ya? Ayam gitu coba. Ayam. Nah ayam. Nah coba dijalanin. Ini pasti error. Jangan ayam dong, ayam. Oh ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Coba dijalanin aja.
Nah, coba kamu cari Romi, ini errornya di mana menurutmu? Apa yang harus diganti? Nah, teman-teman ini ya, kalau di sini kita menyimpan variabelnya ke dalam ayang, berarti kita manggilnya di sini jangan departemen. Kita manggilnya ayang juga. Soalnya ini tuh nama variabel, teman-teman ya. Jadi kita akan melakukan perulangan yang di dalamnya departemen itu ke dalam variabel ayang ini. Nah, jadi di sini kita ganti ayang gitu. Jadi dia nggak harus saklek eh, kayak jamak plural gitu, jamak sama tunggal nggak harus. Jadi dia sesuai nama variabelnya aja gitu. Nah, tetap jalan ya, kayak gitu. Oke, Luvina aman? Sama, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan kalau gitu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, aku mau anggap diam selama 4 detik aman ya teman-teman ya. Oke, kita ke nomor 4 sekarang. Nah, oh aku minta tolong deh, sekarang Luvina deh, karena Luvina tadi sudah aktif, kita kasih hadiah untuk presentasi. Ayo Luvina, silakan. Nah, ini nih, silakan dikerjakan Luvina. Live coding nih. Bisa ini harusnya Luvina, GG. Nah, coba. Create and fill the data structure with information from the slide. Onboarding. Terus the person in charge, James B. Topik accident prevention and work. Date 15.05. Waduh. Aduh, ini yang susah nih. Ya ampun. Bentar teman-teman. Ini kayaknya aku kasih langsung aja teman-teman. Tapi penjelasannya sepertinya agak panjang. Tapi nggak apa-apa. Coba di atas itu ada contohnya Luvina. Contoh apa programnya mintanya kayak gimana. Run and study the program. Nah ini. Coba jalanin. Dia dimintanya nampilin tuh pertama tuh. Routine training session. Satu adalah names of training session. Kalau dua, info dari training sessionnya. Nah, terus kalau misal kita isi off, dia keluar. Sekarang coba ketik angka 1. Nah, dia nampilin nih. Nama dari training sessionnya, sesi trainingnya itu ada onboarding sama profesional. Kayak gitu. Dia cuma nampilin dua data itu. Sekarang kalau misal kita kasih misal kita kasih dua sekarang dua. Ini kan kita diminta untuk apa masukin action number ya. Action number. Jadi kita cuma bisa masukin angka. Nah, action number 2 dia langsung nampilin name of training sessionnya. Nah, di sini kita diminta untuk inputkan nama dari training session. Nah, nama dari training session tadi apa di sini? Satu. Ini ada dua onboarding sama profesional. Coba misalnya kita isi aja ngawur, misal training sessionnya misal apa ya? Wawancara gitu coba. Wawancara. Nah, that training session does not exist. Nah, ini udah kelihatannya ini pakai while do berarti teman-teman ya perulangannya. Selama dia eh, nggak ada dalam apa namanya? Nggak ada jawabannya, dia akan balik ke action number terus. Tapi kalau ada, maaf maaf. Kalau misal di training session ini udah nggak ada, dia akan langsung balik ke nanya action number. Tapi kalau misal ada, dia akan nampilin kalau satu onboarding, kalau dua name of training sessionnya ditanya lagi mau apa gitu. Nah, ini sulit teman-teman ya. Jadi bisa diisi misal di sini dikasih onboarding gitu aja. Onboarding, boarding. Oke, bentar mau jongkok dulu. Ini mode serius. Bentar. Jadi teman-teman, aku copyin datanya dulu ya teman-teman ya. Nih, aku punya data training. Aku mau challenge kalian buat kerjain. Ini aku kasih datanya ya teman-teman. Sekarang bisa di copy datanya. Ini data trainingnya ya. Jadi data trainingnya itu ada, sudah jelas di situ ada dua ya. Ada onboarding sama profesional. Kalau onboarding isinya apa, profesional isinya apa. Nah, jadi coba Luvina mungkin setelah di copy dijalanin lagi ininya apa namanya programnya. Nah, mantap. Programnya di stop terus dijalanin lagi. Nah, misal kita isi dua langsung. Kita udah tahu nih ada onboarding sama professional development. Nah,
kita misal isi di sini onboarding gitu. Onboarding. Apakah isinya? Nah, isinya ini ya teman-teman. Kalau benar, kalau kita nyari nama training sessionnya itu benar, kita akan tampilin semua datanya. James B, terus apalagi incident prevention dan apa nih teamwork, topiknya, terus tanggalnya 15 Mei. Kayak gitu teman-teman. Sekarang gimana caranya bikin logika perulangannya? Menurut teman-teman, untuk perulangan pertama, perulangan yang paling dasar, dia itu perulangan untuk yang of exit ini atau untuk yang name. Menurut teman-teman deh. Yang mana? Ada yang tahu? Ini konsep aja, maksudnya perulangan yang paling paling luar, dia itu nanya apa dulu. Gini deh, Yang itu gimana Alvina? yang off exit dulu. Mantap, benar, yang of action dulu. Kenapa kok gitu? Soalnya di awal itu udah ditanyain action number-nya berapa. Kalau misal action number-nya itu 1 atau 2, dia akan muncul datanya. Tapi kalau misal dipencet off exit ini, ya udah selesai perulangannya. Gitu teman-teman, itu perulangan yang paling luar. Nah, terus kita tahu dari mana? Kok ada di perulangan itu, ada perulangan lagi dalamnya. Di sini kita taunya dari mana? Dari sini teman-teman. Ketika kita klik 2 atau kita klik 1, dia itu masih tanya lagi. Masih tanya lagi. Dia akan mengulang terus sampai kondisinya itu false. Gitu teman-teman. Nah, silakan Luvina dikerjakan kalau gitu. Nggak, bercanda, bercanda, bercanda. Oke, ku kasih aja langsung ini teman-teman. Jadi di sini ku kasih langsung sambil ku jelasin ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ngerjain yang bonusnya di sini. Terus ada hackathon juga, tapi hackathon ini tidak jelas ini arahnya kemana hackathon. Nah, itu bisa di-copy ya teman-teman. Habis di-copy, kita jalanin bareng-bareng sambil ku jelasin teman-teman. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini sudah ada print 2 kali nih. Print 2 kali ini udah jelas yang atas nih, yang atas sampai training session. Nah, terus kita dikasih diminta untuk input sekali lagi nih di sini. Kita diminta untuk input apa? Action number-nya. Jadi action number ini udah jelas ini ya teman-teman. Dia bisa integer ataupun bisa string. Kenapa kok gitu? Soalnya di sini kita action number kita bisa input 1 atau 2 atau di sini ada pilihan of exit gitu. Nah, sekarang kalau misal eh, kita buat di sini gini aja. Oh janganlah, jangan coba-coba, udah gini aja nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya inputnya ini biasa, dia itu bisa diinput apapun teman-teman. Kita mau input dia itu angka berspasi-spasi itu bisa. Kita input dia itu eh, karakter bisa. Kita input angka doang juga bisa. Nah itu karena apa? Karena di sini nggak dibatasi inputnya itu harus string kah atau harus integer kah gitu. Nggak strict gitu jadinya dia. Jadi yang pertama urutannya diminta untuk input number-nya dulu. Lalu dicek nih actionnya ini kan tadi kalau off exit ya. Jadi kalau misal dia off, ya udah nggak dijalanin programnya. Nah, jadi di sini kita buat kondisi ketika actionnya ini bukan off, dia akan jalanin semua yang ada di bawahnya. Tapi kalau off, ya udah nggak akan jalan apa-apa. Gitu. Ini yang pertama ya teman-teman. While yang pertama, perulangan yang pertama. Terus kita cek lagi nih di dalamnya. Kan kalau misal kita input 1, dia akan nampilin apa tadi? Kalau misal kita input 1. Coba dijalanin lagi dong, Luvina. Nah, terima kasih. Nah, input 1 coba. Kalau di input 1, dia akan nampilin 2 key utamanya. Jadi ada onboarding sama professional development. Nah, sekarang gimana nih? Ketika dipencet 1, dia akan nampilin sekaligus dia nanya ulang action number-nya. Ini dia. Jadi kita lihat di sini ya, perulangannya itu di dalamnya ada kondisi. Jika kita isinya 1, maka dia akan menampilkan semua trainingnya, tapi cuman ininya aja teman-teman. Apa namanya? Key-nya aja.
Jadi di sini kalau misal kita nampilinnya itu training gini aja, dia akan nampilin cuman onboarding gini. Nah, ini beda cerita. Jadi gini teman-teman, trainings ini dia ketika dilakukan perulangan, yang kesimpan di dalam di sebelah kirinya itu adalah key-nya teman-teman. Sama kayak yang tadi kita ini ya, ulang ya, yang ayang-ayang tadi itu. Nah, itu kasusnya sama kayak gini. Jadi kalau yang tadi ayang itu isinya apa tadi? Bentar. Yang ayang tadi itu isinya sales sama development. Nah, di sini yang training ini isinya itu adalah onboarding sama professional development gitu, teman-teman. Jadi apapun yang ada di sebelah kiri ini, dia itu adalah key-nya. Selama yang di for, yang di perulangan ini adalah dictionary. Oke? Oke. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Onboarding ini sama profesional, kenapa? Dari mana dan kok bisa dia cuma manggil training ini? Ada yang bingung nggak dari sini? Enggak. Oke, nggak bingung ya teman-teman? Mantap. Oke, kalau gitu, kalau misal satu, dia nampilin ini nih. Nah, terus kok bisa dia nanya lagi action number? Karena di sini kita lihat, ini kan if-nya ini udah sesuai nih, udah sesuai. Karena ini udah sesuai, dia lanjut ke bawah. Lihat ini. If 2, kan tadi actionnya satu tuh. Karena satu, ya udah ini yang sesuai, yang satu nih. Yang satu ini yang sesuai. Jadi apakah if actionnya 2? Enggak dong. Satu dong tadi. Karena satu, ya udah ini dilewatin 2 ini. Karena dilewatin, dia ngecek lagi nih yang sejajar siapa. Oh, ternyata yang sejajar ini nih yang paling bawah sendiri. Yang action. Minta tolong dong Vina ke bawah. Oh, ini udah paling bawah ya? Mentok. Mm-mm. Oke, oke. Jadi di sini dia nanya lagi nih. Actionnya ini di input baru lagi. Nah, tadi kan udah satu tuh. Nah, dia nanya lagi. Mau input berapa sekarang, Tuan? Kayak gitu. Nah, dia nanya inputnya, action number-nya mau apa? Mau number atau mau of exit gitu. Dia nanyanya masih ada di dalam perulangan si while. Nah, lihat nih. While-nya kan lurusannya ini nih. Nah, dia itu masih ada di dalamnya while. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, apapun inputannya, selama bukan of exit, dia akan ulang terus-menerus. Action-nya akan ulang terus-menerus gitu. Sekarang kasusnya kalau misal kita input 2 sekarang. Coba di sini input 2 dong, Novina. Tolong. Nah, mantap. Ketika kita input 2, teman-teman, ini nih yang dijalani. Tadi kan action-nya udah dari sini kosong ya. Kosong, terus kita input 2, shred. Sekarang 2 isinya. Baliklah dia ke atas, ngecek. Apakah action ini off? Oh, nggak off ternyata. Berarti lanjut ke bawahnya. Terus dicek apakah actionnya ini satu? Oh, enggak ternyata. Ya udah lewatin aja yang satu. Dicek lagi apakah actionnya itu 2? Oh iya 2 ternyata. Barulah kita minta title input training sessionnya. Dia minta inputan sessionnya, inputan nama training sessionnya. Terus di dalam situ setelah diinput, misal kita input di sini professional development gitu. Tolong dong Vina. Nah, professional development. Mantap. Fred. Nah, kalau misal kita input, ada nih misal, ada. Titelnya tuh dicek nih. Jika titel yang kita input ini ada di dalam trainings, nah maksudnya apa nih? Dia ngecek kalau yang kita inputkan itu key-nya ada di dalam trainings. Kita coba scroll ke atas dong, Lovina. Minta tolong. Nah, trainings ini kalau dibikin perulangan kan yang diambil itu ini nih. Ke variabelnya, ke variabel di sebelah kiri, dua ini. Onboarding sama professional trainer. Trainer, sorry. Development. Jadi diambil dua itu, dicek. Kalau misal title ini yang kita inputkan ada di dalam dua ini, onboarding atau profesional, maka apa nih di bawahnya? Coba dong ke bawah lagi, Lupina. Terima kasih. Nah, kalau misal ada, maka di sini di print langsung semuanya. Kita ngeprint trainings dengan apa nih? Key-nya titelnya apa tadi di sini? Titelnya di sini tadi yang kita inputkan ya. Jadi misal professional development.
dengan key professional development dan person in charge. Person in charge ini apa? Ini key juga, teman-teman. Key dari variabel, maaf, key dari value di dalam professional development. Jadi gini-gini, si professional development ini kan key. Dia punya value. Value-nya itu ini di dalamnya nih. Nah, ini value-nya. Nah, kita ngambil apa di sini? Kita ngambil professional development. Si professional development ini di sini dan kita ngambil juga person in charge-nya di sini. Nah, jadi kita kalau mau manggil data spesifik, value spesifik dengan tipe data dictionary dalam dictionary, kita panggil key pertama, lalu key keduanya. Gitu, teman-teman. Jadi key pertamanya professional development, key keduanya person in charge. Kayak gini. Nah, terus ada lagi di sini apa nih? Jessica S. Aduh, alarm, sorry. Jessica S sama leadership sama computer skill gini. Kalau misal kayak gini, berarti oke, aku tanya deh ke kalian. Caranya supaya kita cuma dapat di dalam topik. Ini kan ada topik nih. Nah, ada topik. Gimana caranya supaya kita cuma dapat yang leadership gitu? Ada yang tahu nggak caranya? Siapapun yang tahu, Tambah lagi Kak, kurung siku 1. 0. mantap. Siapa tuh yang ngomong tadi? Could be ya, could be. Suara could be tadi ya. Iya. Mantap. Gimana could be? Could be. Coba dong. Terima kasih Luvina ya. Aku mau minta tolong could be dong sekarang share screen. Mantap Luvina. Oke, sekarang kita coba lihat could be. Gimana could be caranya? Kalau kita mau nampilin satu aja tuh. Loh. Ngapain Eksa? Kok ngeflash? Kamu merekam ya kamu ya? Gak apa-apa, aku kasih kok rekamannya ini nanti. Nah, coba gimana? Kita maunya tadi tuh kalau misal cuma mau ini aja, aku cuma mau nampilin yang accident prevention sama leadership. Kalau misal kita pilih salah satu gitu. Jadi di topik sini gimana nambahinnya? Mantap. Coba sih dijalanin, bener nggak tuh? Oke, coba langsung dua gitu. Dua, onboarding atau profesional gitu boleh. Professional development. Oke, semuanya ada banyak. Nah, ini kenapa nih kok nggak ada nih? Onboardingnya harus sesuai ya. Di sini nggak ada dia mengecilkan huruf sama sekali nggak ada ya. Soalnya agak krusial kalau mau mengecilkan huruf. Soalnya ini key, teman-teman. Jadi onboardingnya dia ini harus nyambung sama kayak ini ya. Siapa namanya? Could be. Jadi kalau onboarding ya onboardingnya kayak gini tulisannya. Nyambung dan O-nya huruf besar. Nah, bener ya teman-teman. Caranya dari could be bener banget. Dia nambahin satu lagi indeks di sini. Kenapa sih kok indeks? Soalnya yang pertama dia itu ngambil titelnya. Titelnya. Nah, terus dia ngambil apa lagi dalam situ? Dia ngambil key-nya di dalam si dictionary pertama. Ngambil topik. Nah, terus di dalam topik ini ada dua data di dalam list. Ada data leadership sama computer skill. Kebetulan mereka ini sama-sama string dan di dalam list. List itu ngambilnya pakai indeks. Jadi kita ngambil data spesifik di sini bisa pakai indeksnya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Langsung aja kita taruh indeksnya di sini. Gitu. Oke, teman-teman. Bisa langsung dilanjutkan? Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Boleh? Sesi tanya Enggak. jawab nih. Oh, enggak. Oke, mantap. Kalau Jadi begitu, kita teman-teman. kayak nomor 8. Kenapa? Nomor 8. Nomor 8. Bentar, kita lihat nih nomor 8 nih. Apa nomor 8? Itu Hackathon. Ini ya. jadi gini, teman-teman. Di sini tuh kita punya namanya laboratory. Jadi ku share screen aja ya. Bentar, ku share screen. Laboratori aku ada 1014 views. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau masuk ke sini,
dia itu ada namanya laboratory, teman-teman. Nah, ini laboratory. Nah, di sini kita itu bisa bikin project, teman-teman. Jadi kan sebenarnya kelas di algoritmik itu banyak. Ada apa aja nih? Nah, ini ada Python, ada Roblox, ada Scratch, ada website, terus ada desain grafik. Nah, itu di sini teman-teman bisa bikin project gitu. Misal teman-teman mau bikin game dari Scratch atau dari Python. Misal kita dari Python, tes gitu. Bisa bikin nih game pertama. Nah ini. Ini teman-teman ya. Harus Jadi pakai di Python, underscore kalau nggak bisa. betul. Jadi pengganti spasi dalam penamaan apa namanya? Kalau Penama. coding spasi itu nggak bisa, spasi nggak bisa dihitung atau apa Nah, gitu, spasi nggak bisa. itulah keunikan dari coding. Aturannya spasi itu dibaca sebagai ini, teman-teman. Dibilang penghambat juga enggak. Spasi itu dibaca sebagai string. Jadi dia nggak bisa dibaca sebagai script gitu. Dia bacanya benar-benar string. Nah, gitu teman. Jadi kalau untuk penamaan kode, mungkin juga pembuatan fungsi atau nama variabel, dia nggak boleh sama sekali pakai spasi, teman-teman. Spasi itu pemisah gitu. Jadi misalnya gini, kita buat game pertama ya base tes gitu. Nah, udah. Di sini kita punya game pertama ya base. Di sini apa dia base-nya? Python. Jadi kita pemrograman di sini nanti pakai Python gitu. Nah, terus apa? Di sini kalau misalnya kita klik tanda main gini, maksudnya itu semua program di dalam situ akan dieksekusi, teman-teman. Tes. Karena belum ada apa-apa, kita harus masukin beberapa kode di situ. Misal, into project. Kita pencet into project-nya. Nah, inilah kita ngodingnya di sini, teman-teman. Di sini terus kita bisa nambahin file-file kita sendiri. Di sini tuh kita bisa nambah ini ya, teman-teman. File-file pribadi kita. Misal, aku punya file yang misal aku kasih misal apa nih? Tes. Bentar. Nah, ini mungkin eh ini di mana nih? Project. Oke, bentar ya, teman-teman. Kita coba dulu. Python, project, tes 2. Benar ya, tes 2 ya? Tes 2. Nah, terus kita misal mau upload nih. Upload, kita ambil projectnya mana nih tadi? Algorithmics, project. Nih, contoh aja nih. Nah, lah kok invalid format bolo? Kok nggak mau? Main.py. Aduh, ini nggak jelas nih. Kenapa kok invalid format, teman-teman, adik-adik? Wah, oke teman-teman. Ini nanti kutanyain aja ya. Kenapa kok dia nggak mau ngupload nih? Oke teman-teman, gini aja kalau gitu. Kita coba untuk kopikan ini semua. Nah, terus kita jalanin di sini. Kita cek dulu, bener nggak number of people. Misal kita buat 8. Nama, ya guys. B, Wilson, Vina. Terus siapa lagi? Tadi, bentar. Cek lagi. Yes, Darel. Lagi nih. Romi, Eksa. Siapa lagi sih? Gebi. Terus siapa lagi di sini? Beberapa sih orangnya. Oh, Tata. Bentar. Nah, ini misalnya Asep dah. Size-nya ini apa nih di sini? Misal, aduh, salah lagi. Ini inputnya size sama ini. Udah, kita karang aja teman-teman ya. Ini intinya, nah udah selesai nih programnya. Jadi intinya, ini program jadi, misal, ibaratkan program jadi. Terus kita save nih, save modul name ini tadi. Modul 1. Apa nih? Name should not be Oh, nggak boleh teman-teman. Pakai kata modul nggak boleh teman-teman. Jadi kita buat di sini misal tes 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Kita kembali. Terus ini udah ada projectnya teman-teman sekarang. Kalau kita jalanin, nah dia langsung jalanin di sini. Jadi semua orang bisa ngelihat project kalian di sini teman-teman. Nah, untuk yang file tadi itu aku akan coba tanyain dulu. Harusnya ini bisa ngupload ya teman-teman ya. Filenya ini.
Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa ini. Kita lihat dulu mintanya apa di sini. Bentar, bentar. Nanti aja lah, nanti aja lah. Oke teman-teman, kayak gitu. Jadi ini penjelasan singkat tentang laboratori. Jadi sebenarnya kita akan lebih pakai VS Code teman-teman. Mungkin aku tanya dulu ke teman-teman di sini semuanya, apakah ada yang sudah menginstal atau udah pernah pakai VS Code? Yang sudah silakan Dulu gunakan di tambahan. yang beginner ini pernah. Oh, pernah, Jason. Oke, kalau gitu sebenarnya materi untuk VS Code ada sendiri ya teman-teman ya kalau nggak salah ya. Bentar. VS Code aku masih ada, aku ngebuat game yang Oh bagus iya, banget. ada nih. VS Code installation. Oke, ini di pertemuan selanjutnya sih teman-teman. Wah, udah masuk VS Code, udah siap ngoding nih teman-teman nih. Oke, oke kalau gitu teman-teman sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Hackathon ini sebenarnya untuk dibaca-baca aja sih. Jadi di sini nanti, nah hackathon ini maksudnya yang bintang-bintang nih teman-teman. Kan di bintang-bintang nih ada nih. Nah, ini ada bintang-bintang yang developer skill task, terus strike ini, terus ini. Yang bintang-bintang itu hitungannya di sini sebagai hackathon ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian ketika ngerjain itu disimpan, masukin ke laboratori gitu maksudnya teman-teman. Nah, ini yang kemarin-kemarin. Nah, enter first integer. Yang bintang-bintang itu maksudnya itu tolong dikerjakan gitu. Sebagai portofolio kalian nanti gitu teman-teman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebenarnya udah selesai sini. Cuman aku mau bahas ada satu lagi nih. Ah, ini lagi. Nah, kita langsung codingnya aja. Nah, ini teman-teman. Siapa yang tadi belum presentasi? Ayo mengaku. Yang belum presentasi siapa? Eksa sama Darel. Aku Oke, sih udah. Eksa sekarang silakan presentasi Eksa. Ada yang ngechat nih siapa? Like aku please. Waduh, minta di like. Oke, di like aja. Profil ini aku supaya sekalian nambah like-nya. Oke. Gias tadi udah saya screen belum? Gias, udah presentasi belum? Eh, Siapa lagi tuh nambah nge-like aku 2 like nambah. Belum. Oke. Kalau gitu Eksa dulu ayo Eksa, silakan saya screen dulu. Kita akan coba bahas yang soal bintang, yang add iTax, yang lesson 4. Oke, mantap. Aduh, nggak bisa langsung ya. Oke, aku kasih aja nih jawabannya. Yang pertama ini, list item are numbered starting from zero. Ini udah jelas ya, ini udah jelas. Terus a list is ordered set data. Ya, ordered ya ini ya. List itu berurutan ya, teman-teman. Nah, terus apa lagi nih? Dictionary keys can on, apa nih? Dictionary keys are numbered starting from zero and they can be sorted. No, 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 no. Ingat, dictionary itu nggak diawali oleh indeks ya. Zero ini indeks. Dictionary itu key sama value teman-teman. Jadi ini salah. Nomor satu salah. Terus ini kita lihat lagi. Tulis can be combined into using. Tulis can be combined into one using. Oh ini bisa nih. Nanti teman-teman silakan coba. Jadi misal kita punya list nih. List pertama itu angka. Misal 1, 2, 3. Terus ada list lagi yang kedua. Angka juga. 1, 2, 3. Kalau misal list yang angka pertama ini misalnya kita kasih variabel 1. Terus yang ini variabel 2 tadi. Variabel 1 tambah variabel 2. Nanti dia tuh jadi satu list gitu. Nah hasilnya apa? Hasilnya nanti jadi 1 tambah 1. Terus 2 tambah 2. 3 tambah 3 berapa gitu teman-teman. A dictionary is an ordered. Nah ini benar nih. Key value pairs. Nah, yang terakhir dictionary keys kan ya salah itu benar. Continue, mantap. Kita bahas langsung nomor 2 teman-teman sekalian. Kita baca dulu. Best result 99, worst result 69. Nah, the program stores data about employees and their performance. Add function to identify the most and least effective employee. When launched, the program should display the word best result and best result, terus display the word worst result dan worst result. Nah, ini maksudnya apa? Kita nyari yang best, yang terbaik sama yang terburuk.
dari data. Nah, datanya apa di sini? Coba dilihat codingannya. Nah, coba lihat. Nah, ini datanya teman-teman ya. Kita lihat datanya ada Cooper. Nah, ini teman-teman performance 89. Terus apa lagi tuh di situ? Coba dilihat dulu siapa namanya? Eksa. Nah, Cooper 86, terus Stanley 69, Johnson 78, Simpson sama Richard nih. Nah, ini ada data teman-teman ya. Aku mau tanya dulu deh ke Eksa. Datanya ini bentuknya apa, Eksa? Oke, ayo sebut aja nggak apa-apa. Menurutmu apa bentuk datanya ini? Apa sih itu namanya? Kok lupa Diction, sih? oke, dictionary. Nah, ini Dictionary. dictionary di dalam dictionary atau nested dictionary. Nah, dictionary bersarang. Jadi maksudnya apa? Di dalam dictionary ini, kurung kurawal ini, dia itu punya masing-masing kurung kurawal lagi. Gitu. Nah, itu maksudnya nested dictionary. Kak, tadi yang jawaban nomor satu, apa ya? Aku habis dari WC, hehe. Oke, kita lanjut lagi. Coba Eksa minta tolong dong liatin yang nomor satu, Eksa. Aduh. Nah, itu ya, Putbi. Ayo, 1 menit dari sekarang. Kalau sudah, silakan chat sudah. Aduh, teman-teman yang belum juga nomor satu ya, diselesaikan. Aduh. Oke, gimana? Could be, awalnya sudah? Baiklah. Terima kasih. Bentar ya teman-teman. Ada ada ini teman-teman. Ada murid yang tidak bisa datang dan orang tuanya minta maaf, tidak apa-apa Bapak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan. Lihat nomor 2 lagi. Siapa namanya? Eksa. Lihat nomor 2. Ah, ini gimana lagi? Gimana lagi? Apanya gimana? Nah, teman-teman. Nomor satu. Nomor 1. Ya, Waduh, ini masalah ketelitian nih Jason nih. Oke, dari Eksa tadi bentar aku ya. Eksa bentar ya. Kita lihat punya Jason dulu. Jason coba share screen yang nomor 1 nih. Kita bahas lagi. dari tadi juga aku ini saat terusnya di sini. Nah, oke. Oke, di sini jawaban yang benar ada 4 ya. Nah, ini yang aku lingkarin yang salah aja ya. Yang salah itu yang ini salah sama ini salah. Nah, lainnya benar. Oke, mantap. Oke, Ya, dibaca-baca ya nanti ya. Kalau nggak tahu bahasa ya. Inggrisnya langsung translate ke Google Translate ya. Kita balik ke Eksa lagi. Oke, Eksa. Coba dijalanin dulu nih programnya. Ada error nggak tuh? Nah, bad input. Di mana tuh bad inputnya? Nah, teman-teman sekarang aku tanya. Apakah teman-teman pernah melihat ini? Dev, teman-teman. Atau udah pernah menggunakan Dev Udah untuk... pernah. Udah. Oke, Jason udah pernah. Oke, ngangguk-ngangguk. Romi udah pernah. Eksa udah pernah kayaknya. Luvina Udah. ngangguk-ngangguk udah pernah juga kayaknya. Oke. Jadi teman-teman, kita diminta untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, teman-teman. Jadi di sini kita punya 2 fungsi. Ini udah ada namanya ya, teman-teman. Staff min efisiensi, terus dalam kurung staff. Nah, aku mau tanya dulu teman-teman. Ini kan fungsi nih. Def, nama fungsinya staff min efisiensi, terus staff max efisiensi. Terus ini apa namanya teman-teman? Di dalamnya tuh staff. Ada yang tahu nggak namanya apa?
Tidak tahu? Atau takut salah jawabnya? Oke, aku percepat. Namanya yang di dalam fungsi, jadi kan fungsi itu penulisannya gini, nama fungsinya tanpa spasi, lalu dalam kurung biasa. Tetapi kalau misal dia perlu ada aturan tertentu, misal dia harus ada variabel apa gitu, kita pakai di sini tambahin parameter namanya. Parameter itu seperti apa ya teman-teman ya? Variabel yang nantinya akan dipakai di dalam fungsi dan akan ditentukan ketika fungsi itu dipanggil. Variabelnya itu mau diisi apa gitu. Contoh gini. eh contoh gimana ya? Gini aja, aku testing di sini aja teman-teman. Aku izin share screen. Ini contoh sederhana aja untuk fungsi. Nah ini teman-teman. Oke, jadi misal aku jalanin, ini hapus dulu aja. Misal aku punya fungsi teman-teman. Def. Ini apa sih? Bentar. Nah, oke. Nah, di sini aku punya fungsi misalnya tampilkan sesuatu. Nah, terus di sini aku mau tampilkan sesuatu. Aduh. Tampilkan sesuatunya. Di sini misal aku buat print aku adalah Superman. Nah, terus di sini kalau misal ini kan kita udah punya fungsi nih. Fungsi namanya tampilkan sesuatu. Kak, kenapa nge-freeze ya ini screen share-nya di aku? Oh, apakah nge-freeze teman-teman? Oh enggak ya. Oke, mungkin dari Jason bisa di refresh dulu ya. Ya, Oke, mantap. Nah, kita lanjut. Jadi di sini aku punya fungsi namanya tampilkan sesuatu. Dan aku di dalam fungsi ini aku punya eh, perintah print aku adalah Superman. Kalau misal mau manggil fungsinya biasa ya udah tinggal tampilkan sesuatu gini. Nah, kalau kita jalanin, kita ke PowerShell aja. Cara jalanin kalau secara file kan ini ada di file main.py di dalam test2 teman-teman. Jadi kita change directory dulu, cd test2. Nah, kita sekarang ada di directory test2 teman-teman ya. Cara jalanin filenya kita langsung panggil aja. Kalau kita udah install Python dan udah setting environment-nya, kita tinggal panggil Python. Ini harus teliti ya teman-teman, Python, bukan Python. Ini nggak bisa nih, nggak jalan. Jadi, nah kita Python, TH ya, bukan HT. Python, kita panggil nama filenya, main.py. Aku adalah Superman. Kenapa kok bisa tampil gini? Soalnya kita manggil fungsi tampilkan sesuatu. Di dalam fungsi ini dia ngeprint aku adalah Superman. Gitu teman-teman. Sekarang kita bahas tentang parameternya tadi. Kita ambil di sini misalnya ada nama gitu. Nama. Terus kita buat di sini print aku adalah Superman. Superman-nya ini kita ganti. Kita pakai namanya. Ini kan parameter ya. Parameter ini kita tampilkan. Misal nama. Ini. Nah, jadi namanya kepake sekarang. Kalau misal kita jalankan lagi, dia nggak mau. Kenapa? Karena di sini pada fungsi tampilkan sesuatu, dia mengharapkan atau mewajibkan ada satu parameter yang di-passing atau ditambahkan ke dalam fungsi ini. Jadi caranya gimana? Karena di sini dia mintanya nama, kita kasihlah nama di fungsinya. Misal, Yabes. Kalau kita jalanin lagi, aku adalah Yabes. Gitu teman-teman. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang fungsi? Anyone? Belum? Oke. Contoh lagi teman-teman. Misal nama ini kita isi 5. Kita coba jalanin. Aku adalah 5. Kok bisa? Tadi itu di sini ya base string. Sekarang dia jadi apa nih? Jadi integer. Romi, OTW. Oke. Jadi integer kok bisa kayak gitu? Soalnya di sini nama itu nggak dibatasi teman-teman. Dia itu bisa, pokoknya nama itu parameter gitu aja. Apapun yang dipasing ke situ, yaitu yang dipakai di dalam sini nanti di printnya.
Terus batasinnya gimana? Kita bisa pakai gini, misal pakai string. String. Nah, kita pakai string gini. Sorry. Was not closed by variance. Bentar. Aku lupa, teman-teman. Parameter any string. Apakah gini? Is not defined. Misal in. Nah, gini teman-teman. Misal kita pakai integer gini. Jadi kalau misal ini kan mintanya nama terus integer. Jadi kalau misal aku kasih di sini Yabes. Duh, kok tetap mau? Bentar, Ya teman-teman. elah, ternyata dari tadi aku nge-view-nya si Exa screen, pantesan nggak ada si kakak bilang Oh, apa. Ternyata itu ada dua option, itu kan shared screen Elojabes sama XSA Exa itu. hmm. Oke. Jadi sekarang udah kelihatan ya siapa namanya? Jason? Iya, ya. Oke, mantap. Nah, kalau gitu gini teman-teman. Ini nanti aku cari tahu dulu ya untuk penamaan apa? Untuk pembatasan tipe data pada parameter. Ini masih belum kita bahas. Jadi untuk sementara parameter gitu teman-teman ya. Nah, ini ada namanya parameter gitu. Nama tipe datanya any gitu. Nah, kita lanjutkan sekarang ke mana tadi? Kunci jawaban. Oke teman-teman, kalau Kunci gitu jawab. kita, iya itu tadi kunci jawabannya semua tuh. Ada di situ semua teman-teman. Kasih dong. Sabar dong, sabar. Kita bahas dulu. Ku kasih, pasti ku kasih kok. Santai. Oke, kita balik lagi ke Eksa sekarang. Kita lihat nih. Waduh, apa nih kode emot-emotnya nih? Sekarang kita coba, aku kasih ini aja deh teman-teman. Eh, ku kasih ini aja. Bentar. Nah, aku kasih isian dari fungsinya aja teman-teman. Aku kasih ke chat. Could be, sorry. Nah, teman-teman, ini untuk yang maksimum teman-teman. Jadi silakan ingat fungsi itu sama ini ya sifatnya sama kayak while sama kayak for. Jadi fungsi itu harus indentasi. Jadi apapun yang mau ada di dalam fungsi dia harus menjorok ke dalam. Nah, Eksa. Nah, sekarang Eksa coba itu fungsi yang ku copy di chat itu ditaruh di dalamnya sini. Nah, oke, situ. Nah, sekarang kita punya satu fungsi yang udah jalan, teman-teman. Fungsinya ini kita lihat dia punya satu parameter dan perhitungannya ini ada variabel dalam fungsi ini, maksimum sama dengan 0. Terus kita mengulang for worker in workers. Nah, gini teman-teman, coba diganti ini kan di sini staff ya. Dia ini maksudnya apa? Dia mau mempassing data ini, teman-teman. Data worker ini mau ditaruh di sini. Nah, jadi kalau mau datanya taruh sini, kalau ini staff, berarti di sini in-nya dia harus apa? Eksa yang di perulangan sini harus staff juga. Nah, gitu. Oke, mantap. Nah, sekarang kita coba jalankan satu coba. Ini masih ada yang salah sini, tapi coba kita teliti dulu. Nah, dev Itu staff bukannya coba. terlalu mundur for-nya. Gimana? Itu bukannya for-nya terlalu mundur satu garis itu for. For-nya. Satu Oh, spasi. tapi iya, Ding. Oh iya ya, terlalu mundur. Coba disamain. Nah, mantap. Nah, ini juga return-nya. Nah, coba dijalanin lagi. Nah, ini ada yang salah nih. Kita Enggak. lihat di sini. Bad inputnya apa tuh errornya? Bisa dilihat nggak? 04 bad input. Max efficiency staff. Coba staff max efficiency. Terus maksimumnya 0. Oke, benar. Worker performance maksimum. Cooper. Oh, ini teman-teman. Jadi gini, di sini masih ada, coba ini ini dulu apa namanya? Di komen dulu di komen. Di komen. Nah, yang atas di komen dulu.
Soalnya itu kosongan ya teman-teman. Cara komennya pakai pagar ya. Ini ada pagar. Nah, pagarnya ditaruh di sebelahnya dev. Sebelah kiri sendiri. Bisa nggak? Nih. Ini. Nah, tiganya dihapus terus. Nah, bukan di situ, di paling pojok kiri sendiri. Jadi itu untuk mengkomen. Maksudnya mengkomen ini menonaktifkan script kita, teman-teman. Nah, di situ di pagar coba. Nah, karena yang di pagar ini kan jadi nggak aktif nih scriptnya. Jadi fungsi staff min efisiensi itu nggak ada. Jadi di sini minnya ini juga di pagar juga, biar dia nggak kepanggil, biar nggak error. Itu teman-teman di pagar juga. Nah, coba dijalanin sekarang. Best result function max staff efficiency. Nah, ini udah jalan teman-teman ya. Tapi masih salah. Salahnya di mana teman-teman? Kita lihat di sini. Dia ada parameter di sini teman-teman. Tetapi di sini nggak menyediakan parameternya. Dia nggak ngepassing data apa-apa di situ. Jadi Exa di sini silakan ditambahkan dalam kurung sini, dalam kurung di setelahnya nama fungsi ya. Nah, dalam kurung di sini staffnya ini kan dalam kasusnya ini mau di looping. Jadi kita ambil workernya semua di sini. Kita taruh di dalam sini, workers gitu. Nah, coba dijalanin lagi. Nah, best resultnya udah muncul teman-teman ya, 99. Sekarang coba kalian benerin yang ini, min efisiensi. Aduh, udah habis waktunya teman-teman. Yang setuju untuk langsung ku kasih kunci jawabannya, silakan angkat tangan, kasih emot. Aduh, sudah emot semua. Oke. Oke, emot semua. Kalau gitu aku kasih saja kunci jawabannya, teman-teman. Oke, jadi ini untuk yang fungsi ini ya, teman-teman. Fungsi yang min. Bentar. Maksimum. Oh, sorry. Itu yang maksimum sama. Ini yang min, teman-teman. Nah, ini yang min. Jadi yang minimum ditaruh di situ, tapi disesuaikan ya. Kalau variabelnya, parameternya di sini staff, perulangan di dalamnya harus staff, teman-teman. Terus pemanggilannya ini, pemanggilan fungsinya yang di bawah, dia harus ada parameter juga. Oke? Silakan. Coba kita lihat live codingnya sekarang dari siapa ya? Gias, ayo Gias, silakan share screen. Ayo, aku overtime dikit ya teman-teman sampai ini selesai dulu. Overtime dikit, izin overtime teman-teman. Halo Gias, apakah Gias masih ada di sini? Gias. Waduh, Iya Gias. kak, sore Mantap. Oke agak Gias. nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Boleh share screen dong Gias? Oke. Oke, mantap. Kita lihat punya Gias sekarang. Nah, waduh, belum ditambahin nih. Ya, chef. Tadi nge-lag. Nggak tahu tadi baru mau ini gambar codingnya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, itu udah ada fungsi ya Gias ya. Udah ada fungsi maksimum sama minimum. Nah, itu silakan ditambahin ke dalam fungsi yang ada di dalam sini. Nah, untuk yang minimum, yang maksimum ya. Terus kita kerjakan bareng-bareng. Oke. Tambah. Oke. Skip. Oke. Teman-teman, apakah ada yang sudah selesai? Oke, Jason mulai on mic Taruh di sepertinya. mana ininya? Minimumnya Nah, ditaruh di mana? Di bawahnya ini ya, di bawah max efficiency. Atau di nah, mana? minimumnya ditaruh di. Nah, ini kebalik nih. Siapa namanya? Gias. Harusnya yang maksimum ini di bawah, yang Oh, minimum ini di atas gitu. Nah, coba siapa oke. namanya? Jason. Lihat codingannya Gias, Jason. Yang max. Yang max di max, terus yang minimum di minimum. Oh, salah.
Jadi Nah, bitnya di gimana Jason? gimana nih jadi bingung. Oh, jadi Coba. yang di atas maksimum. Ya, kan itu ada namanya tuh staff min efisiensi. Jadi dia codingannya dikasih yang minimum. Tapi kalau yang maksimum ya dikasih yang maksimum. Kayak gitu. Nah, sekarang coba dijalanin dulu Gias. Itu udah jalan apa belum? Nah, ini teman-teman, kita lihat punya Gias. Coba dibaca. An Error. indent does not match any outer indentation level. Nah, ingat ini indentasi sangat sensitif ya, Gias ya. Jadi for-nya ini harus sejajar. Oke? Coba dilihat Oke, indentasinya. oke, oke. Nah, indentasi. For-nya disejajarin nama minimumnya. Bisa Nah, jajarin ya. iya. Nah, mantap. Yang atas ini juga ya. Oke, return-nya juga. Oke, dan Nah, coba dijalanin lagi. Ini harusnya masih error sih. Nah, masih error ya. Dia jalan, tapi di sini nggak ada apa namanya? Nggak ada hasilnya. Caranya gimana? Kita lihat di sini, Gias. Coba ke bawah, ke bawah. Aduh, ketutupan lagi. Coba itu. Nah, ini ada manggil fungsinya nih, staff max sama staff min. Nah, si staff max ini sama staff min ini dia itu punya satu parameter. Jadi di sini harus ditambahin parameter juga masing-masing. Nah, parameternya apa? Di sini dia akan mengulangi workers nih. Jadi parameternya adalah workers gitu. Jadi sini dikasih dalam kurung workers gitu. Setelah nama fungsi ya. Nah, tuh. yang mana yang dihapus terus dikasih workers. Nggak dihapus. Ini dulu. Yang bawah. Nah, ini manggilnya itu harus ada parameternya. Nah, coba Maksudnya gimana sih? gini. Aku ketikin. Jadi ini kan udah staff max efisiensi. Nah, terus dikasih workers. Nah, kayak gini. Aduh, nggak kelihatan ya di apa? Share screen. Oh, Kelihatan, kelihatan. kelihatan, ntar, ntar, Oh, ntar. ya, kelihatan. Nah, kayak gitu ditambahin. Coba. Workers itu dari mana? Dari sini, variabel yang dictionary ini. Nah, jadi kita itu kayak passing data dictionary-nya gitu ke fungsinya. Nanti workers ini dipanggil ke sini. Nah, kalau max dia akan eksekusi yang ini, yang max, dan staff ini dia nanti akan jadi data workers gitu. Coba dijalanin sekarang. Itu udah jalan belum? Ingat ini staff yang ini dalam kurungnya ada dua ya. Yang satu buat print, yang satu buat panggil fungsinya. Jadi, nah yang bawahnya juga ada dua. Nah, ini harus teliti nih. Coba dijalanin sekarang. Ini masih salah teman-teman ya. Tapi biar tahu salahnya jalanin dulu. Nah, kok bener? Kok bisa bener? Oh, oke. Aku paham maksudnya. Jadi di sini dia nggak harus ini ya teman-teman. Nggak harus sama kayak parameternya. Ini dia langsung manggil variabel workers ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Nggak apa-apa. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau mau lanjut nomor 3 kita? Atau mau udahan dulu? Yang setuju langsung ku kasih kunci jawaban nomor 3 silakan angkat tangan. Biar langsung ku copyin. Terus kita tutup. Soalnya yang nomor 3 ini terakhir. Oke, udah cetuk 1, 2. Oke, kalau begitu ku kasih aja teman-teman ya. Nah, silakan minta kopian nomor 2 enggak? Oke. Ini ya, kita kasih yang nomor 2 dulu sekali lagi. Ini yang nomor 2 bisa di copy paste langsung teman-teman. Tapi agak beda ya kerjaanku yang ini ya. Nah, ini yang nomor 2 teman-teman.
Oke, yang nomor 2 itu bisa di copy paste langsung. Terus yang nomor 3 aku kasih di bawahnya nih. 3, 2, 1. Nah, oke. Itu yang nomor 3 teman-teman ya. Nanti dibaca-baca kembali yang nomor 3 nih. Soalnya ini hampir-hampir sama lah. Dia manggil-manggil ini juga. Manggil fungsi sama ini lebih ke manipulasi data di ininya sih. Apa namanya? Di dictionary-nya. Dia ada delete-delete gitu juga. Oke teman-teman, kalau begitu kesempatan terakhir. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini yang dibingungin? Karena kita udah overtime Itu 10 menit. ditaruh di bawahnya ini ya, di bawahnya 7, taruh di bawahnya 18 atau gantiin semua delete? Yang mana tuh? Yang nomor berapa tuh, Jason? 3. 3 kita lihat. Kalau 3 ini dia itu tinggal copy paste aja ya. Maksudnya ditimpa aja semua. Oh, timpa. Oke. Oke, gitu. Jangan lupa dipelajari ya, Jason ya. Ya. Oke, Waduh, mantap. Kalau panjang begitu, banget teman-teman. kodenya lagi. Kenapa? Panjang banget lagi kodenya. Iya, makanya itu harus dibaca-baca dulu. Oke, teman-teman. Kalau begitu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar. Semoga kalian jadi orang-orang hebat dan bye-bye, teman-teman. Sampai Thank you, jumpa Kak. di pertemuan minggu depan. Gini-gini, teman-teman. Bentar. Minggu depan kita kan VS Code nih, teman-teman. Untuk mempercepat, kalau misal kalian tahu cara untuk install VS Code, install Python, kalian bisa langsung install aja ya, teman-teman ya. Tapi kalau nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Kita bareng-bareng nanti. Bukannya Oke? Python pakai CMD. Kenapa? Python kan pakai CMD, command prompt. Betul, pakai CMD. Tapi kita ini eksekusinya nggak melulu pakai CMD. Nanti tetap ada pakai CMD-nya untuk praktikumnya. Oke? Ya, oke. Oke, kalau begitu, ku tutup dulu, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye-bye. Dah, bye-bye. Dadah. Bye. Thank you, thank you.